Salam damai sejahtera, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi teman-temanku sekalian. Kita semua, dimanapun kita berada, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan video saya kali ini adalah sanggahan saya terhadap seorang Ustadz Jonathan Nandar. Islam adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan Yesus pun sudah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, Anoke akulah pemberi jalan. Ahlan. Aku adalah jalan bagi Ahlan. Aku adalah jalan bagi Nabi Muhammad sang kebenaran. Alef dan Tak. Artinya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjanjikan sang kebenaran, yaitu Ahmad Muhammad SAW. Menurut saya ini adalah kesesatan dan ini adalah kebohongan bagi umat ataupun bagi publik. Di mana sebuah ayat kitab suci Alkitab dari Alkitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, ia menyandingkan ayat ini dengan kedatangan seorang nabi yang disanjung atau dijunjung tinggi dan dimuliakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa memang seringkali apologet-apologet muslim ini seperti Jonathan Nandar, ya, dan yang lain-lain, ya, selalu mengutip ayat-ayat Alkitab Kristen. Menurut saya, buat kalian semua yang selalu mengutip ayat-ayat kitab suci, ya, lalu kemudian kalian memperdebatkan tentang Yesus Kristus Isa Al-Masih, kalau bisa silahkan cari sumber yang asli, jangan kutip dari ayat-ayat kitab suci Alkitab Kristen, ya. Karena apa yang kalian bahas itu tidak pernah nyambung, tidak akan nyambung sampai kapanpun, karena sumber kalian itu berbeda. Salah satunya seperti yang kalian sering bahas tentang Isa Al-Masih. Ya, kami percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tetapi Isa Al-Masih menurut versi kalian, apologet-apologet muslim, atau menurut iman kalian di dalam kitab suci kalian itu tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab Injil. Karena itu, jangan sekali-sekali kutip kitab Injil lalu kemudian mensandingkan dengan Isa Al-Masih yang kalian pahami. Karena apa? Karena Isa Al-Masih yang kalian pahami bahwa dia lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan seperti itu, jauh berbeda. Tidak dilahirkan di pohon kurma, teman-teman, ya, tapi dia dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba. Ya. Jadi dari sini aja kita sudah berbeda pemahaman. Untuk apa kalian memaksakan Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan Isa Al-Masih yang jelas-jelas silsilahnya sangat berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Jonathan Nandar ini lalu kemudian menyandingkan ayat kitab suci Alkitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dengan kedatangan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa ini adalah kebodohan dan kesesatan Jonathan Nandar terhadap pengikut-pengikut dan umat-umatnya. Karena apa? Itu ayat sudah sangat jelas-jelas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan Yesus tidak bisa ditafsirkan lagi, sudah sangat jelas sekali. Dan kenapa Yohanes menyandingkan ayat ini dengan seorang nabi yang dimuliakan, dijunjung tinggi dan disandingkan? Ini adalah penghinaan terhadap nabinya sendiri. Ya, karena ayat itu tidak menunjukkan kepada nabi yang akan datang, tetapi itu adalah rujukan Yesus kepada diri Yesus sendiri. Bahkan Yesus yang mengatakan di dalam ayat tersebut. Yang kedua, kebohongan Jonathan Nandar. Kita melihat kemungkinan ia mau mengutip Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Itu jelas Yesus menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itulah yang kemudian kita interpretasikan, ya, di dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos. Bahasa Yunani adalah parakletos, paraklete, dan periklutus. Ya, ada 3 istilah ini, tetapi yang sering kita pergunakannya atau yang kita baca atau sering yang kita dengar adalah parakletos, yaitu penghibur dan penolong, dan itu cocok dengan Roh Kudus, adalah tentang seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi saya membuka sedikit bahwa paraklete dan periklutus, ya,
Ya, istilah periklotus ini kemungkinan menurut saya sangat cocok dengan teman-teman kita yang selalu berasumsi terkait dengan ayat ini dengan kedatangan seorang nabi yang mereka sanjung, mereka junjung, dan dimuliakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena yang termasmur, yang termulia ini dalam bahasa Arabnya adalah Ahmed atau Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang kemudian mereka asumsikan dan sandingkan dengan kedatangan seorang Nabi Muhammad SAW. Oke, sekali lagi teman-teman, bahwa ini adalah tafsiran dan silahkan saja. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Jonathan Nandar itu adalah kesalahan yang fatal dan itu adalah kebohongan publik. Dia sudah membohongi umatnya sendiri dengan mengutip Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bahwa itu Yesus menubuatkan Nabi kedatangan seorang Nabi Muhammad SAW. Padahal sesungguhnya pernyataan itu adalah pernyataan Yesus sendiri, merujuk kepada dirinya sendiri, yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi artinya kita terjemahkan bahwa Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa jika engkau mau datang ke surga, maka harus melalui aku. Aku akan tunjukkan jalan kebenaran dan hidup itu. Nah itu teman-teman, kira-kira sanggahan saya terhadap apa kesesatan Ustadz Jonathan Nandar di dalam videonya yang kemarin. Ya, kira itu Yesus terus memberkati dan menolong kita semua. Salam.